Beberapa waktu lalu kami mendapat flyer turnamen pingpong khusus daerah Elok Raya. Yang menarik EO-nya adalah salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia, yaitu PSHT Ternate, khususnya Komisariat Elok Raya. Olahraga yang berbeda jauh dengan tenis meja. Cara latihan dan sistem pertandingannya berbeda pula bahkan bertolak belakang. Sebenarnya sah-sah saja sih, siapapun boleh menyelenggarakan event pertandingan tenis meja. Untuk itu sebagai bentuk penghargaan saya coba membuat konten kajian hubungan seni bela diri pencaksilat dengan pingpong. Karena menurut saya banyak skill terbaik pemain pingpong juga diterapkan di pencaksilat atau sebaliknya banyak skill pencaksilat yang diterapkan oleh master di dunia perpingpongan. Mari kita bedah satu persatu. 1. Teknik pelepasan power pukulan. Di pingpong, pelepasan power pukulan ada di ujung atau ketika bat menyentuh bola bukan saat tangan mulai mengayunkan bat. Mari kita saksikan video perbedaan pukulan power di awal vs di akhir pada pingpong. Terlihat jika tenaga pukulan dimaksimalkan pada saat mengenai bola, hasilnya lebih kencang. Sebelum saya membahas pencaksilat, saya mau bertanya guys, kenapa gerakan silat seperti gerakan menari, lemah gemulai, tidak bertenaga seperti karate, tinju, kungfu dan seni bela diri lainnya? Salah satu teman saya yang pesilat pernah menjawab, silat memang dibagi dua. 1. Silat seni, yang seperti tarian bahkan menggunakan alat musik rampak gendang untuk mengiringinya. Tujuannya menghafalkan gerakan agar gerakan menjadi refleks otomatis. 2. Silat sport tarung, sebagaimana yang kita tonton dalam event PON, SEA Games. Dalam hati saya kurang sreg dengan jawaban ini, karena dalam silat sport gerakannya hanya terbatas pada pukulan, tendangan, jatuhan dan kuncian, yang berbeda jauh dengan gerakan pada silat seni. Seharusnya gerakan ilmu bela diri itu sejalan antara jurus atau silat seni, dengan prakteknya, silat sport. Sampai akhirnya saya pernah bertemu dengan orang yang sedang latihan silat di selasar gedung LIPI, Gatot Subroto. Saya ngobrol sama orang yang mungkin tingkat keduanya, bukan gurunya. Jawaban dia agak berbeda, dia bilang begini. Pencaksilat itu warisan leluhur yang digunakan untuk mempertahankan diri atau melumpuhkan lawan secepat dan seefektif mungkin, dalam satu atau dua gerakan lawan harus sudah jatuh. Walaupun dalam perkembangan zaman unsur silat berasimilasi dengan unsur bela diri lain namun prinsip-prinsipnya tetap dipertahankan, dan beberapa intisari ilmu dirahasiakan atau diwariskan diam-diam agar jika ada orang yang meniru, hanya mampu meniru sebatas gerakan saja tidak ke intisarinya karena menyangkut perjuangan menghadapi penjajah. Salah satu intisarinya adalah pukulan kosong isi, pada saat memukul, ayunan tangan rileks atau kosong dari tenaga, tetapi saat menyentuh lawan baru diberi isi. Lalu kami coba praktekkan, pertama saya disuruh memukul dia sekuat tenaga di bagian dada. Efeknya dia hanya bergeser sedikit dan pergelangan tangan saya sakit karena tidak terlatih. Lalu gantian, dada saya dipukul dengan pukulan cemen lemah gemulai, tapi saat mengenai dada diberi tenaga kejut, efeknya saya mundur beberapa langkah jika tidak ditangkap bisa jatuh. Dia bilang tenaga pukulan dia tidak full, karena kalau full bisa luka dalam. Memang sih besoknya saya merasa memar tapi sebelah dalam. Saya jadi paham apa yang dimaksud pukulan kosong isi, gerakan boleh rileks tidak bertenaga seperti orang menari tapi saat menyentuh tubuh lawan baru diisi. Teknik eksekusi silat sesungguhnya sangat sadis karena bisa membuat orang cacat. Sehingga metode latihannya dibuat seperti menari, karena kalau beneran bisa menghasilkan banyak murid yang cacat tidak ada generasi. Atau di beberapa perguruan ada amalan atau upacara sehingga tubuh jadi lebih kebal dari biasanya sehingga bisa meminimalisir cedera. Dalam pencaksilat ada istilah tangan jangan sampai dipegang, kalau kepegang harus bisa melepaskan. Semua itu hanya bisa terjadi jika selama bergerak menggunakan tenaga kosong, mengisi jika mengeksekusi.
Kembali ke hubungannya dengan pukulan pingpong di mana power dilepaskan saat menyentuh bola, itu bukan hal yang asing bagi pendekar-pendekar silat. Harusnya mereka jika berlatih pingpong smash dan spinnya kencang, chopnya juga tajam. Jadi kebayang, para jawara yang biasa megang golok dan banyak memainkan besetan-besetan tajam, diganti pegang bat, seberapa tajamkah hasilnya? 2. Bentuk pegangan pingpong saat memukul. Kalau diperhatikan sebagian besar pegangan pingpong saat memukul kalau diresumekan seperti teknik pukulan ikan dalam pencak silat. 3. Teknik menahan pukulan lawan atau blok. Dalam permainan tenis meja banyak teknik memblok pukulan lawan tergantung jenis putaran bola apakah putarannya tinggi, semi, tanpa putaran, dan yang paling susah adalah melawan putaran tinggi. Sudut tutup batnya sangat penting, namun teknik terbaik adalah yang dilakukan Jan Ove Wallner di mana dia seperti menangkap bola dengan batnya sebelum memblok, membuat bola hasil blok seperti direm. Dalam pencak silat ada beberapa teknik memblok pukulan lawan. 1. Keras lawan keras. 2. Keras lawan lembut. 3. Lembut lawan lembut. Untuk teknik keras lawan keras, di mana pukulan bertenaga dari lawan ditangkis dengan tangisan bertenaga juga. Umumnya dipakai oleh murid pemula untuk menguatkan tangan atau kaki jika dipakai dalam keadaan spontan. Jika dalam pingpong mirip smash, dibalas smash. Untuk teknik keras lawan lembut, dalam silat sangat favorit digunakan oleh pesilat yang berpengalaman, karena sangat efektif menghentikan perlawanan alias mencederai lawan. Saat lawan memukul dengan tenaga, pesilat akan berusaha menempelkan tangan lalu selanjutnya banyak pilihan. Mengikuti arah tenaga, dibelokkan, ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, sebelum serangan balik. Mengikuti arah tenaga lalu dihentikan mendadak. Yang ahli, langsung pegang atau ambil. Dalam silat kalau sudah keambil, wassalam dah. Dalam pingpong ada istilah kosong dan isi juga. Isi ada yang disebut biasa, ada yang berat, namun istilah ini tidak merefer ke berat bola karena berat bola pingpong sangat ringan sekitar 2,7 gram, tetapi merefer ke putaran bola. Jika tidak ada putaran pola disebut kosong, mudah di smash. Jika putaran bola tinggi disebut isi, jika putaran sangat tinggi disebut berat. Arah putaran bola juga berpengaruh jika putaran bola dari atas ke bawah disebut top spin, kadang dianggap bola kosong atau paling disebut semi. Sedangkan jika putaran bola dari bawah ke atas atau dari depan ke belakang disebut chop isi. Jika putaran chopnya sangat tinggi disebut berat karena efek putarannya seperti bola jatuh disebabkan seakan-akan bola bertambah berat, dan hanya bisa diatasi dengan cara diangkat. Ada juga putaran samping atau side, yang bisa dikombinasi side plus top atau side plus chop, yang efeknya bikin bingung, hanya bisa diatasi oleh pesilat pilihan satu. Contoh implementasi pilihan 2 di pingpong menurut saya adalah gaya 1 inch pound Mima Ito pada backhand untuk mengatasi lawan.
Dalam pingpong juga ada istilah chop block di mana bola dipotong mendadak dari samping atau atas, seperti yang dilakukan Koki Niwa yang tidak semua pemain dapat lakukan karena momen, timing dan isiannya harus pas. Itu mirip sekali pilihan 2, dan jurus yang hampir semua aliran perguruan silat punya yaitu jurus ambil potong. Pilihan 3, bisa diterapkan saat menerima bola isi berat, cukup tenaga halus, angkat bola bisa lewat. Empat, pergerakan kaki. Dalam pingpong jika bergerak ke kanan maka yang belakang kiri yang digerakkan mendorong yang kanan. Jika yang kanan yang bergerak lebih dulu maka seperti melompat, bisa terlambat atau jangkauan lompatan pendek, singkatnya kalau kanan geser duluan sama dengan 1 langkah, jika kiri dorong duluan sama dengan 1,5 langkah. Dalam silat karena musuh di depan maka jika menyerang kiri, belakang yang geser duluan agar jangkauan lebih panjang. Saat bergerak tidak kebaca lawan, juga persiapan perubahan arah jika ada respon lawan sebelum serangan berhasil. Pergerakan kaki dalam pingpong juga banyak menerapkan langkah segitiga dalam silat. 5. Killing area atau tempat-tempat mematikan. Dalam silat ada tempat-tempat pada tubuh manusia yang jika terkena hantaman akan melumpuhkan atau mematikan, sehingga dalam latihan pencaksilat, arah pukulan tersebut dilatih agar akurat dan keluar secara otomatis jika diterapkan. Begitu juga dalam pingpong, ada tempat-tempat di meja yang jika kita pukul ke arah tersebut, peluang mendulang poin cukup tinggi seperti daerah 1 jengkal pojok-pojok ke arah depan dan pojok depan dekat net. 6. Kemampuan pemegang serangan lawan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, para master silat sangat jago untuk memegang serangan lawan dan melepaskan diri jika tangan terambil. Dalam pingpong kemampuan memegang serangan ini juga dipengaruhi jenis karetnya, ada karet yang keras hingga lunak, semakin lunak semakin tinggi meredam spin bola lawan, walaupun kemampuan naboknya menurun. Ada juga karet yang khusus diciptakan meredam spin, yaitu karet bintik. Semakin panjang bintiknya semakin tinggi kemampuan meredam spin tinggi sebagaimana seorang master silat. Sebenarnya banyak lagi yang bisa dicari irisan teknik silat yang diterapkan di pingpong, seperti pernapasan, ketahanan memukul bola, kelincahan dan lain-lain, namun waktu jua yang membatasi. Mudah-mudahan dengan menonton video singkat ini, memberi inspirasi kepada master-master silat Indonesia dapat mengeksplor teknik-teknik silat yang bisa diterapkan dalam dunia perpingpongan khususnya dan olahraga lain pada umumnya. Sehingga bisa menyalurkan energi berlebih para anggotanya, daripada dipakai buat tawuran mendingan diganti dengan lomba non-kotak tapi menerapkan teknik silat seperti pingpong, bulu tangkis, volleyball. Remember, with great power comes great responsibility. Pada kekuatan yang besar sesungguhnya terdapat tanggung jawab yang besar.